Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Bori, Prodi Ilmu Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum pidana internasional yang berjudul korupsi. Nah, korupsi bisa dan terjadi dalam seluruh ruang aktivitas dan di seluruh negara, baik negara itu kaya maupun miskin. Di banyak negara, korupsi tidak lagi merupakan masalah nasional, melainkan sudah menjadi masalah transnasional. Berdasarkan hal tersebut, kerjasama internasional menjadi hal yang esensial untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, khususnya dalam upaya koruptor menyembunyikan hasil korupsinya melalui pencucian uang dengan menggunakan transfer internasional yang efektif. Forum Ekonomi Dunia memperkirakan ada sekitar 1 triliun dolar Amerika per tahun yang dibayarkan untuk suap dan sekitar 40 miliar dolar Amerika per tahun yang dicuri oleh pemimpin politik. Menurut definisinya, korupsi memiliki arti yang cukup luas, namun ada beberapa perilaku yang disepakati sebagai tindak pidana korupsi, meliputi penyuapan, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Perilaku tersebut dilakukan oleh seseorang yang posisi atau pekerjaannya memberikan akses atau peluang pemerasan dengan memanfaatkan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan, penciptaan atau eksploitasi konflik kepentingan, nepotisme, klientisme, dan favoritisme. Intinya, dalam kegiatan korupsi, terdapat penyalahgunaan posisi formal demi kepentingan tertentu. Korupsi terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu korupsi skala besar, yang kedua korupsi skala kecil. Nah, korupsi skala besar yaitu korupsi yang melibatkan orang-orang di level tertinggi pemerintahan yang merampok perbendaharaan negara dan melakukan manipulasi dan mengontrol institusi kekuasaan dengan tidak jujur. Ini juga merupakan deskripsi dari aktivitas para mantan presiden seperti Soeharto di Indonesia, Mobutu di Zaire, dan Marcos di Filipina. Yang kedua yaitu korupsi skala kecil. Korupsi yang melibatkan jumlah uang yang kecil yang diberikan dengan tujuan untuk memperoleh layanan dasar atau izin atau mencegah sesuatu seperti denda, parkir, atau tilang. Contohnya yaitu pembayaran untuk mendapatkan sesuatu dan dalam program-program bantuan pembangunan, suap untuk mendapatkan layanan medis atau lisensi untuk pembukaan lahan. Perilaku korup bisa berbentuk perilaku aktif dan pasif, yaitu satu pihak aktif memberikan suap atau bujukan dan pihak lain menerima dengan pasif. Bujukan korupsi itu sendiri bisa berbentuk uang kontan, namun dapat berbentuk informasi dari orang dalam, makanan, hiburan, seks, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu agar orang tersebut melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau sekedar mengabaikan sesuatu. Penyalahgunaan kekuasaan sangat lazim terjadi, biasanya dalam hal penerbitan izin dan pembangunan real estate, serta seringkali dalam sistem yudisial dalam negara-negara tertentu. Di salah satu sisi, patronase, nepotisme, atau favoritisme terjadi ketika menyewa orang lain karena orang tersebut memiliki hubungan tertentu, atau karena status orang tersebut, bukan karena kapasitas orang tersebut. Tidak seperti kejahatan lainnya, korupsi tidak mudah untuk diukur. Apa yang diukur bergantung pada bagaimana cara kita mendeskripsikan aktivitas tertentu dan bagaimana aktivitas tersebut didefinisikan dalam hukum kriminal. Transparansi Internasional menerbitkan indeks persepsi korupsi tahunan, di mana indeks tersebut memberi peringkat terhadap 163 negara dan indeks penyuapan dari 30 negara. Dari indeks persepsi konsepsi tahunan ini, kita dapat melihat beberapa negara terkorup dan terbersih dari kejahatan korupsi, di mana di peringkat pertama ada negara Denmark, kemudian ada New Zealand, dan yang ketiga yaitu Finlandia. Untuk selengkapnya, kalian bisa melihat di website transparansi.org di internet. Nah, kekurangan dari Transparansi Internasional ini yaitu tidak mengukur seberapa besar korupsi yang dilakukan, melainkan hanya memberikan gambaran kondisi yang diberikan oleh ahli. Di beberapa negara, korupsi disebut sebagai respon terhadap kebutuhan. Gaji para pegawai negeri sipil sangatlah kecil, sehingga agar bisa bertahan hidup seseorang bekerja yang berada di lingkungan pemerintahan harus bergantung pada suap yang dianggap sebagai penghasilan tambahan.
biasanya dilakukan oleh petugas yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti polisi, petugas bea cukai, petugas pajak, dan lain sebagainya. Mereka melakukan dengan cara mengeluarkan ancaman yang tidak memberikan izin pada suatu transaksi atau melarang impor, atau ancaman menutup bisnis atau aktivitas tertentu jika orang tersebut tidak memberikan uang pelicin. Terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk memerangi korupsi, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga anti korupsi. Banyak negara yang sudah memiliki lembaga khusus untuk memerangi tindakan korupsi yang bekerja sangat baik, yaitu seperti di Singapura dan Hong Kong. Yang kedua yaitu reformasi struktural. Reformasi struktural menjadikan layanan sipil menjadi lebih akuntabel, berasas manfaat, diorganisasi secara formal, dan yang penting, pegawainya digaji dengan layak. Yang ketiga yaitu pendidikan, mobilisasi, pembangunan integritas publik. Hal ini dapat dilakukan dengan pembangunan kultur masyarakat sipil yang kuat, kelompok advokasi yang vokal, kampanye informasi, dan edukasi dengan sasaran generasi muda. Dalam konteks internasional, untuk melawan tindakan korupsi tersebut, mayoritas negara telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti perkembangan pencegahan tindak pidana korupsi tersebut dengan bergabung dalam badan atau organisasi internasional serta telah menandatangani beberapa konvensi internasional anti korupsi seperti Konvensi PBB Anti Korupsi yang kemudian disebut UNCAC atau United Nations Convention Against Corruption yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.